reaktif, Recording in itulah progress. yang besar-besar, oligopoli segala macam, dan itu saling mengintip mereka untuk saling di mana persaingan-persaingan yang sudah masuk yang kita sebut dengan red ocean segala macam ya. Yang terakhir, menurut Emery Andrews tahun 1965, muncul yang disebut dengan sangat dinamis, itu yang kita sebut dengan turbulence. Nah, di dalam turbulence ini sebab dan akibat itu tidak ada hubungannya. Dia bekerja dengan baik, belum tentu dia akan sukses. Dan oleh karena itulah dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi. Termasuk para akuntan harus beradaptasi. Tetapi ternyata itu not the end of everything. Bob Rohlut tahun 2008 mengatakan the fifth of change, environment change itu adalah yang kelima. Ada yang kelima. Yang kelima itu disebut dengan vertical environment. Atau itu kalau dari kata-kata vortex itu kan adalah arus putar air di lautan ataupun di sungai yang besar, ya. Kalau di lautan itu jangankan orang, kapal-kapal besar pun akan hilang seperti di segitiga Bermuda segala macam, itu kan banyak vortex di situ. Dalam kondisi vortex sebenarnya, kenapa vortex muncul? Karena setiap ada change, setiap ada perubahan, setiap ada turbulence, maka perusahaan selalu akan melakukan adaptasi. Tapi perubahan sangat cepat. Itu yang disebut dengan hyper turbulence. Dengan perubahan yang cepat tersebut, maka adaptasi lagi, kemudian datang lagi yang baru, adaptasi lagi, lama-lama kan mereka tidak mampu beradaptasi, sehingga terjadilah banyak yang organisasi yang kolaps seperti yang kita hadapi, yang kita lihat sekarang ini ya. Taksi sudah banyak yang hilang, kemudian gerai-gerai juga banyak yang hilang, di mall-mall juga banyak yang tutup dan lain sebagainya. Karena itu tadi dia tidak mampu beradaptasi. Dalam kondisi seperti itu, ada yang kita sebut dengan the stalemate, maju hancur, mundur pun hancur. Maka dia tetap monetized dogmatism disebutnya. Dia tidak tahu mau apa-apa melakukan. Dalam kondisi seperti itulah maka muncullah perilaku parasitisme yang mencari rente. Maka bertaburlah namanya yang kita sebut dengan fraud and corruption. Itulah di situ. Banyak yang berupaya untuk melakukan berbagai penyimpangan atau yang disebut dengan kesalahan-kesalahan. Baik itu kesalahan yang bersifat unintentional, yang hanya karena kelalaian segala macam, ataupun yang intensional. Yang intensional itu karena memang ada mens reanya, ada niat jahatnya. Oke, sekarang saya coba untuk untuk sharingnya. Ibu dan Bapak sekalian, saya memberikan tema dalam penelitian ini, sharing ini ada yang disebut dengan akuntan anti korupsi. Kesalahan-kesalahan tersebut, ya kan, kesalahan-kesalahan tersebut ada yang disebabkan oleh akuntan, dan yang menemukannya pun adalah akuntan. Yang namanya fraud itu terjadi karena ada ketertutupan. Kan sebagaimana yang kita ketahui bahwa fraud itu ada 3 unsurnya. Ada yang disebut dengan conversion, yaitu itu sendiri, baik itu ya penipuan, baik itu yang namanya manipulasi, seperti manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia pada tahun 2018. Tahun 2017 dia rugi 2,4 triliun. September 2018 dia masih rugi 2,4 triliun. Tapi Desember tahun 2018 tiba-tiba laba 11,33 miliar. Sama juga yang terjadi dengan umpamanya Jiwasraya, Asabri, sama dengan PT Kereta Api Indonesia, PT Kimia Farma, British Telecom, Enron, dan lain sebagainya. Dan itu kesalahan-kesalahan yang terjadi kaitan dengan ini. Dan juga yang kedua ada yang kita sebut dengan rekayasa baik itu yang kita kenal dengan markup, markdown, maupun juga yang kita kenal dengan victim. Nah, itu yang kita sebut dengan the conversion. Conversion ini kemudian juga terjadi karena yang unsur yang kedua dari fraud itu yang kita sebut dengan concealment, menutup-nutupi. Siapa yang bisa menutup-nutupi? Sebagai contoh,
kasus Garuda Indonesia. Yang menutup-nutupi apa? Yaitu dia mengatakan bahwa kami menerapkan PSAK nomor 23. PSAK nomor 23 itu mengatakan bahwa boleh mengakui pendapatan yang in the future yang belum terjadi apabila memenuhi persyaratan-persyaratannya. Sayangnya persyaratan-persyaratan itu tidak terpenuhi. Jadi di situ yang bisa melakukan itu yang kita sebut dengan accounting choice, yang kita sebut dengan earning management, yang bisa melakukan itu tentunya adalah akuntan. Dan itu tentunya dia buatnya menjadi tertutup, ya kan? Menjadi tertutup. Concealment. Siapa yang bisa melakukan concealment? Ya tentunya adalah para akuntan juga yang bisa melakukan concealment. Nah, dengan kondisi yang demikian maka karena kesalahan, perbuatan yang kesalahan yang intensional itu ada unsur mensreanya, jadi artinya ada unsur pidananya, ada unsur kejahatannya, crime-nya. Yang namanya crime itu pasti akan selalu tersembunyi, hanya berada di antara mereka saja. Makanya yang namanya fraud, corruption itu pasti dilakukan secara berjamaah bersama-sama. Dengan adanya menyembunyikan seperti itu, artinya dia membuat itu menjadi gelap gulita bagi orang di luarnya, bukan yang bagi circle-nya dia. Bagi orang di luar itu menjadi gelap gulita. Tugas dari auditor, tugas dari akuntan, tugas dari para penegak hukum adalah membuat itu menjadi terang benderang. Contohnya umpamanya, katakanlah ini sebetulnya dia mengatakan ini laba 11,33 miliar, oke. Itu semuanya tertutup. Kemudian tiba-tiba dibuka oleh auditor mengatakan, enggak, ini sebetulnya tetap rugi 2,4 triliun. Nah, siapa yang bisa membuat itu menjadi terang benderang adalah akuntan atau umpamanya auditor atau umpamanya nanti penegak hukum. Nah, oleh karena itulah maka dari unsur-unsur fraud ini maka berkembanglah menjadi ada tiga bentuk fraud itu. Yang disebut yang pertama ada yang disebut dengan misappropriation of asset. Kita ketahui ke aset itu ada current asset, ada fixed asset, ada other asset. Other asset ini sebetulnya luar biasa. Jangan dianggap biasa-biasa saja, gitu kan? Kita hanya selalu berperhatian kita kepada yang namanya current asset dan fixed asset ini yang nampak. Tapi yang intangible di sini, contohnya umpamanya information itu bisa dijual mahal, atau umpamanya sebagai contoh umpamanya kalau dari sisi negara ada yang kita sebut dengan tambang batu bara, itu luar biasa itu. Karena di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 31 Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa bumi dan yang ada di atasnya maupun di bawahnya itu adalah milik negara. Jadi kalau umpamanya saya punya tanah 1 hektar, kandungan yang di dalam itu bukan milik saya, itu milik negara. Saya tidak boleh mengambilnya. Tapi ternyata kan itu aset yang luar biasa. Dan itu ternyata, makanya ada yang kemarin kasus yang beredar luas itu terkait dengan tambang batu bara oleh masyarakat yang dikatakan ilegal segala macam. Nah, itu yang pertama. Dan ini banyak kasus-kasus aset misappropriation. Contohnya kasusnya Melinda di Citibank of Indonesia, kasusnya Bank Syariah Mandiri, kasusnya Maybank, kasusnya Sunprima dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan misappropriation of asset. Bahkan banyak juga pejabat-pejabat melakukan seperti itu. Menteri yang tidak mau mengembalikan rumah dinasnya segala macam. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan fraudulent financial reporting. Ini banyak juga. Contohnya PT Kereta Api Indonesia, Kimia Farma, British Telecom, Garuda Indonesia, dan bla 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 bla, semuanya banyak sekali. Dan kemudian yang disebut dengan corruption. Di dalam buku saya mengatakan bahwa apabila yang asset misappropriation dan fraudulent financial statement itu terkait dengan uang negara, maka itu menjadi hanya satu kata yang disebut dengan korupsi. Jadi kaitannya dengan kalau nanti melakukan penelitian di
BUMN, di pemerintah, di kementerian, lembaga, segala macam, itu namanya adalah korupsi. Tidak ada kita mengenal namanya misappropriation and fraudulent financial reporting sesuai dengan undang-undang kita yang ada ya, KUHP dan Undang-Undang 3199, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Baik, nah sekarang pertanyaannya, kenapa akuntan perlu mempelajari juga hal-hal demikian ini? Karena mau tidak mau banyak umpamanya asset misappropriation, fraudulent financial reporting, kemudian corruption itu penanganannya membutuhkan auditor. Dan yang menjadi permasalahan, contohnya British Telecom 33 tahun diaudit oleh PricewaterhouseCoopers, tapi ternyata tidak ditemukan adanya yang kita sebut dengan fraud. Baru kemudian setelah diganti dengan, kalau waktu itu EY, baru kemudian ketahuan bahwa di situ ada fraud besar-besaran. Contohnya juga umpamanya Garuda Indonesia, yang tadi saya mengatakan hanya dalam waktu 3 bulan tiba-tiba dia menjadi laba 11,33 miliar. Dari minus 2,4 triliun tiba-tiba menjadi plus dalam waktu 3 bulan. Kenapa umpamanya auditornya itu yang sekelas The Big Ten tidak mampu mendeteksinya itu. Padahal yang disebut dengan the quality of audit, ada dua kan, kualitas audit dan kualitas hasil audit. The quality of audit itu adalah menurut De Angelo and Corem tahun 1998 mengatakan bahwa apabila yang disebut dengan audit yang berkualitas jika auditornya mampu mendeteksi fraud. Tapi faktanya kan tidak demikian. Contohnya Deloitte Indonesia, San Prima, dikatakan di situ oleh Kementerian Keuangan bahwa Deloitte tidak skeptisism. Jadi artinya 3 karakter auditor itu tidak dimiliki pada waktu itu, tidak diterapkan. Skeptisism artinya dia percaya saja. Sama juga dengan Garuda, dia percaya saja, ya kan? Padahal sebetulnya kalau mau dideteksi dengan mudahnya kita bisa mendeteksinya. Ernst & Young Indonesia menampilkan opini berdasarkan bukti-bukti yang memadai atas hasil audit laporan keuangan PT Indosat Tbk. Itu di Tempo dinyatakan demikian. Kegagalan auditor mendeteksi manajemen penghasilan earning management pada laporan keuangan PT Garuda, itu yang tadi yang saya sampaikan. Kemudian skandal Enron dan banyak lagi yang lain-lain. Soal umpamanya kereta api Indonesia tahun 2003 juga demikian terjadi. Jadi artinya bahkan kalau KAP kan masih bisa ada ininya lah ya, walaupun sulit juga kita terima juga. Mengatakan kriterianya cuma satu, yaitu standar akuntansi. Kriterianya cuma satu. Kalau dia tidak sesuai dengan standar, maka dinyatakan tidak wajar. Itu aja. Tapi kalau BPK itu ada 4. Ada yang namanya kesesuaian dengan standar, kemudian SPI-nya bagaimana, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga ke kinerjanya itu. Jadi 4. Tapi ternyata masih juga banyak yang tidak bisa terdeteksi. Umpamanya ada kabupaten kah, nggak usah saya sebutkan masing-masing ya, ada kabupaten, kota, bahkan juga kementerian atau segala macam yang sudah diberikan opini WTP, tapi kemudian ternyata ditetapkan menjadi tersangka oleh penegak hukum. Jadi kan ada miss di sini. Ada yang mengatakan bahwa memang beda, karena kalau auditor itu hanya melihat kewajaran, bukan kebenaran. Tapi kan persoalannya nggak sampai di situ. Ini kan masalahnya adalah kredibilitas dari ini kita profesi kita. Makanya Institut Akuntan Publik Indonesia, kemudian saya ikut membantu mereka membangun yang namanya SJI, standar jasa investigasi. Nah, sekarang sudah ada itunya, sudah terbentuk, orang-orang juga sudah terbentuk para investigatornya, dengan ada 5 buku juga kita hasilkan dengan referensinya buku saya Audit Forensik Lawan Korupsi. Artinya kita sudah mulai menyadari, karena banyak sekali kasus-kasus itu baik itu di kejaksaan, kepolisian maupun di KPK tidak bisa jalan
kalau tidak ada campur tangan akuntan. Karena yang bisa building the case, membangun kasusnya itu, ya kan, itu adalah akuntan. Polisi dan jaksa tidak mampu itu, dia tidak punya keahlian di situ. Karena ini adalah yang kita sebut sebagai financial crime, kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan siapa yang paham? Itulah ahli-ahli keuangan, yaitu siapa? Akuntan, ya kan? Contohnya umpamanya yang sekarang sedang ramai 300 triliun. Apa yang disebut dengan transaksi yang mencurigakan itu seperti apa? Kalau masyarakat melihatnya itu, oh udah transaksi itu korupsi, belum tentu, belum tentu. Pernah ada seorang bendahara penegak hukum dinyatakan sebagai memiliki transaksi mencurigakan karena memang uang-uang yang disita, ya kan, uang-uang disita dari penyuapan segala macam itu kan banyak, bukan hanya uang-uang rupiah. Kalau uang rupiah kan banyak, ada uang dolar kah, uang Singapura segala macam. Nah itu kan harus disetorkan ke kas negara. Untuk disetorkan ke kas negara, uang itu harus dirubah dulu menjadi rupiah, maka ditukarkankah ke money changer. Karena seringnya dan banyaknya, maka itu sebagai transaksi yang mencurigakan, dia tidak korupsi. Nah ini yang perlu dipertegas, makanya dibutuhkan para akuntan untuk menginikannya. Kemudian penanganan kasus itu kan dimulai dengan yang namanya DUMAS, pengaduan masyarakat. Dengan adanya pengaduan masyarakat, maka diperlukan penelaahan. Setelah penelaahan perlu ada yang namanya pulbakat, pengumpulan bahan dan keterangan. Siapa yang bisa mengumpulkan bahan dan keterangan? Bukan penegak hukum, itu adalah para auditor, ya kan? Karena dia ingin, karena yang tahu bagaimana transaksi keuangannya seperti apa, itu auditor. Sesudah nanti dilakukan pulbakat, maka dilakukan gelar perkaranya. Siapa yang menggelar itu? Ya auditor juga, akuntan juga. Sesudah itu baru bisa dikatakan bisa naik nggak ini ke penyelidikan. Itu juga adalah para akuntan juga setelah berdiskusi dengan para yang ahli hukumnya, baik itu jaksa maupun polisinya, itu penyidik maupun penuntutnya. Penyelidikan juga. Apa yang namanya penyelidikan? Penyelidikan itu adalah proses atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan bukti permulaan atau dua alat bukti yang cukup. Nah, oleh karena itulah maka para ini harus memahami juga, ada diauditkan ada 8, kalau bukti kaitannya dengan penegakan hukum itu ada yang namanya barang bukti, ada yang namanya alat bukti. Nah, itu harus dipahami juga, ya kan? Apa itu barang bukti, apa itu alat bukti sesuai dengan KUHP 184 ayat 1. KUHP itu artinya adalah SOP. Kenapa demikian? Karena penegakan hukum itu melanggar HAM. Apa orang ditahan itu melanggar HAM. HAM-nya orang itu adalah bebas, ya kan? Menggeledah rumah orang, menggeledah kantor orang, itu privacy. Tetapi karena ini penegakan hukum, maka itu itu diatur dengan undang-undang. Undang-undang namanya apa? KUHP. Kalau diatur dengan KUHP, maka dia menjadi tidak lagi dikatakan melanggar HAM. Karena itu dalam rangka penegakan hukum. Dalam rangka membuat terang benderang yang tadinya menjadi pertanyaan orang. Seperti sekarang ini, 300 triliun itu belum terang benderang. Itu harus dibuat menjadi terang benderang. Seperti apa sih sebetulnya? Dan itu adalah tugasnya para akuntan untuk membantu para penegak hukum. Banyak sekali kasus itu belum bisa ditindaklanjuti karena membutuhkan. Makanya IAPI kemarin membangun yang namanya para investigator, CPI ya, Certified Professional Investigator. Itu sudah ada beberapa waktu itu yang sudah terbentuk, dan nanti umpamanya dari ini juga kalau ini, tapi kalau paling tidak menyelesaikan ininya ya, memahami dalam kondisi di Indonesia seperti itu kondisinya. Jadi nah, sekarang kenapa persoalannya, kenapa para auditor itu tidak mampu mendeteksi? Kita lihat umpamanya melakukan upaya pencegahan. Ternyata kan korupsi tetap aja seperti kata Prof. Eti tadi. Kan? Berbagai macam upaya dilakukan. Kalau dibandingkan, pernah ada yang namanya penelitian dilakukan oleh U4. U4 itu U4 ya. U4 itu di Norwegia. Saya kenal dengan beberapa orang penelitiannya itu. Dia khusus meneliti mengenai korupsi. Dia mengatakan, sampai ada bukunya, dia mengatakan bahwa
Kalau umpamanya negara-negara lain ingin belajar bagaimana cara melakukan pemberantasan korupsi, belajar dari Indonesia. Indonesia melakukan penyelidikan penuntutan atau yang disebut dengan penindakan itu sangat agresif. Itu dia mendapatkan apresiasi dari U4 itu. Coba lihat ada di search di internet, ada laporannya, ada di situ. Ya, bandingkan antara Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk dengan Filipina. Nah, tapi pertanyaannya kenapa begitu dilakukan amat sangat agresif tersebut menjadikan ternyata korupsi kita tetap aja begitu. Bahkan tahun 2022 kemarin indeks persepsi kita, korupsi kita menjadi turun dari 38 menjadi 34. Dari posisi kita sudah bagus menjadi posisi ke 88 menjadi kembali ke 110. Luar biasa loh. Artinya kan korupsi kita makin banyak. Walaupun kita bisa mengatakan oh itu survei by survei yang dilakukan survei oleh TI itu, Transparansi Internasional itu adalah 10 lembaga yang melakukan survei. Dari 10 itu yang melakukan terhadap penindakan itu hanya 9 itu terkait dengan pelayanan publik. Dan pelayanan publik kita ternyata masih banyak yang suap-suapnya itu. Sebanyak suap-suapnya. Mungkin karena pandemi kemarin. Sehingga itulah yang membuat kita turun banyak. Jadi kalau kita ingin meningkatkan, makanya Presiden kan berupaya untuk memperbaiki pelayanan publik. Ya kan? Pemangkasan sana sini. Tapi ternyata mental para pejabatnya dan para pegawainya masih seperti itu. Akibatnya turun lagi kita. Udah berupaya keras, capek-capek kita upayakan naik terus, tiba-tiba lompat indah kita. Hanya 1 tahun. Nah, ini menjadi persoalan juga bagi kita juga. Nah, kalau kami ingin melakukan penelitian, di situ itu ada suatu hal yang baik. Kenapa indeks persepsi Indonesia itu turun naik? Atau kenapa? Apa yang bisa mendorong mempengaruhi indeks persepsi Indonesia? Apakah upaya penindakan, apa upaya pencegahan, apa upaya monitoring, atau upaya supervisi, atau upaya yang lain? Nah, itu kan variabel X-nya bisa kita carikan di situ. Itu kan. Nah, jadi oleh karena itulah maka berbagai macam dilakukan untuk ini. Dan ternyata upaya-upaya pencegahan yang dilakukan ini itu kan dari penindakan. Ternyata perlu upaya-upaya lain. Kalau hanya penindakan aja seperti ini, kita gaduh, tetapi uang negaranya juga hilang. Sebagai contoh nih ya, karena begini, di dalam penindakan itu ada yang namanya sanksi itu ada 2 sanksi hukum. Pertama sanksi badan, yang kedua sanksi uang. Sanksi badan itu ada hukuman mati. Tapi pasal 2 ayat 1 huruf D bahwa bisa dikenakan hukuman mati apabila sudah dilakukan berulang kali dan uang yang atau dana yang dikorupsi itu adalah dana-dana untuk penanggulangan bencana nasional. Yang kedua, jadi tapi sampai sekarang belum pernah ada tuntutan hukuman mati. Baru ada yang kemarin kasusnya Jiwasraya oleh Jaksa Agung, walaupun tidak disetujui oleh hakim. Yang pertama itu kan sanksi badan. Kemudian sanksi badan yang kedua adalah hukuman seumur hidup. Itu semua kata-kata yang dengan huruf itu adalah maksimal 20 tahun. Maksimal 20 tahun. Artinya apa? Mohon maaf Prof. Har, instruksi sebentar. Mohon kepada Bapak Ibu untuk paralel masuk ke link YouTube yang udah saya chat di Zoom ini. Kita ada live streaming, Prof. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Paralel ya. Jadi yang kaitannya dengan tadi itu saya katakan tadi sampai mana ya? Jadi artinya menegakkan hukumnya yang namanya pencegahan itu artinya kalau kita ingin melakukan pencegahan kita harus tahu penyakitnya apa, ya kan? Sama umpamanya penyakit untuk mencegah kolesterol, kita harus tahu kita punya kolesterol apa enggak. Jangan sampai umpamanya kolesterol kita bagus-bagus kita cegah nggak ada gunanya juga kan. Kita ingin tahu apakah kita kena COVID apa tidak.
Ya kan, kita harus tahu pencegahan. Jangan seperti sekarang ini kan, pencegahannya umpamanya dengan melakukan sosialisasi, membangun peraturan Menpan nomor 10 tahun 2019, membangun zona integritas dalam rangka untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Nah, itu kan pencegahan. ISO 37001, kemudian POJK nomor 39 tahun 2019. Itu semuanya sistem. Sama dengan sistem yang kita bangun umpamanya Good Corporate Governance, GRC, itu kan semuanya sistem. Sistem-sistem itu bisa bagus, bisa juga tidak gitu kan, tergantung. Contohnya umpamanya ada yang temporary ya dengan probetik gitu yang melakukan ujian, melakukan umpamanya sistem governance untuk syariah. Governance bagus, sistemnya bagus, tapi implementasinya bermasalah di situ. Nah, jadi artinya kalau sistem-sistem ini tidak diikuti dengan yang down to earth-nya, agak susah nantinya. Oleh karena itulah maka kita membutuhkan hal yang lain. Contohnya, untuk mendeteksi apakah laporan keuangan itu manipulatif apa tidak. Ada yang namanya business model, gitu kan, yang sudah banyak dilakukan. Bahkan dari situ kita bisa mengetahui secara holistiknya laporan keuangan itu secara keseluruhan apakah itu mengalami manipulasi apa tidak. Tapi per itemnya bisa juga kita lihat terjadi yang namanya penggelembungan atau overstatement segala macam. Di situ antara evaluator, antara detektor dengan manajemen itu pasti beda, harus berbeda pandangannya. Kalau manajemen, kalau umpamanya tahun ini penjualan kita naik 10%, manajemen akan bangga mengatakan itu bagus. Expense kita turun 10%, dia mengatakan itu bagus. Itu dari kacamata manajemen, ya kan? Dari kacamatanya si evaluator, nanti dulu ada something wrong di sini. Nah, dia harus selalu bertanya seperti itu. Sama juga dengan kalau umpamanya Anda ingin inovasi. Kalau Anda ingin inovasi, punya keinginan menginovasi umpamanya di suatu tempat atau suatu barang atau suatu ingin inovasi menghasilkan novelty, suatu penelitian, Anda harus berpikiran bahwa apa yang sudah ada itu tidak sempurna. Kalau kita sudah menganggap itu sempurna, sudah selesai kita nggak bisa berinovasi. Tapi kita mengatakan ini ada suatu hal di dalam penelitian ini, ada sesuatu yang kurang ini. Apakah indikatornya, apakah dimensinya, atau yang mana? Nah, itu kan, atau rumusnya ada yang salah. Nah, kita harus selalu berpikir seperti itu kalau ingin menjadi orang-orang yang inovatif, kalau ingin menemukan novelty, itu kan harus melihat segala sesuatu itu masih bisa disempurnakan, belum selesai di situ. Itu kan, makanya contohnya momen Tesla. Tesla itu pada waktu ini sebelumnya kan Thomas Alva Edison sudah menemukan listrik yang statis. Nah, tapi dia melihat ada kelemahan, ada kekurangannya di situ. Ternyata listrik itu hanya statis di rumah, di gedung segala macam. Bagaimana? Padahal kita kan mobile, maka dia melakukan penelitian menghasilkan yang listrik secara dinamis, bisa kita bawa dalam HP, dalam komputer, dalam segala macam. Itu adalah Tesla. Dia bisa menyempurnakannya itu. Mungkin nanti ada lagi yang bisa menyempurnakannya. Inilah perkembangan dunia. Intinya seorang dokter, calon dokter itu harus menghasilkan sesuatu something new, ya kan? Tidak perlu umpamanya hebat-hebat kali gitu. Pokoknya harus ada sesuatu something new. Yang itu bisa kita banggakan, yang itu nanti bisa menjadi rujukan. Umpamanya rujukan mengenai GRC ternyata nggak cukup GRC itu, atau GRC itu selama ini kurang tepat, bukan integrated umpamanya. Bisa, why not gitu kan? Inilah yang mendukung perkembangan dunia. Nah, saya kembalikan lagi kepada ini tadi. Jadi artinya untuk mendeteksi laporan keuangan kita bisa menggunakan yang namanya business model. Bentar saya carikan ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, saya ingin mengatakan begini. Dari korupsi kan banyak. Jadi, kalau paparala itu
Kalau Pak Paralel itu mengatakan korupsi itu bisa dilihat dari sisi luas dan dari sisi sempit. Jadi kalau mahasiswa bisa melihatnya itu jangan hanya terpaku kepada undang-undang ya. Kalau undang-undang itu korupsi itu dari sisi yang sempit, yaitu hanya 30 jenis sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2001, Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang 31 tahun 99, Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Itu hanya 30 jenis korupsi. Bahkan dulu hanya satu jenis. Nah, tapi kalau dalam rangka untuk pengembangan keilmuan bisa kita lakukan dengan dari sisi sudut sempit. Yang tadi saya mengatakan, kalau kita ingin melakukan mengurangi korupsi, maka sanksinya ini harus kita perbaiki. Bahwa sanksi itu jangan hanya dari sisi maksimal 20 tahun, tapi bisa nggak kita buat itu, kita usulkan menjadi minimal 20 tahun. Kan nggak apa-apa. Karena kalau kita bicara undang-undang ya udah segitu aja. Tapi kita beyond. Itulah intinya dari penelitian. Yang kedua, sanksi dari hukum untuk koruptor itu sanksi uang. Sanksi uang itu ada 3. Ada yang namanya uang denda, itu kan kecil. Paling tinggi berapa ratus juta, 1 miliar atau nggak pernah itu. Yang kedua adalah uang perkara, itu 5.000 biasanya, ada nyebutnya 10.000 kalau kelihatan kemarin itu. Yang ketiga uang pengganti. Uang pengganti ini itu dihitung dari berapa banyak uang yang disampaikan, yang dikorup dia, yang mengalir ke dia. Bukan yang namanya kerugian negara. Contohnya, yang namanya korupsi itu kan ada empat unsurnya. Ada unsur pelaku, ada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, unsur melawan hukum ataupun menggunakan kewenangan. Yang keempat ada unsur kerugian negara. Siapa yang bisa menghitung kerugian negara? Akuntan. Hanya akuntan bisa menghitung itu. Ya kan? Maka saya mengatakan sampai dengan saat ini banyak sekali kasus-kasus yang tidak bergerak karena belum dilakukan penghitungan kerugian negara. Nah, untuk penghitungan itu kan luar biasa. Karena di dalam hukum itu tidak ada yang namanya sampel. Harus sensus. Harus semuanya. Harus populasi. Tidak ada yang namanya purposive sampling atau small pin. Tidak ada. Harus semuanya. Kalau enggak nanti di persidangan dibatalkan. Nah, itu. Jadi kembali ke tadi, dulu hukum kita yang dulu itu hanya mengenal yang warna kuning itu. Yang namanya korupsi itu tidak hanya itu pasal 2, pasal 3. Tapi dengan ada Undang-Undang 3199 berkembang menjadi 30 jenis. Kalau umpamanya nanti hasil dari penelitian Bapak dan Ibu ternyata ada lagi yuk. Karena yang namanya kejahatan itu kalau tidak ada undang-undangnya itu bukan kejahatan. Contohnya umpamanya di mana itu, di Amsterdam. Di sana undang-undangnya tidak melarang orang menghisap ganja. Kanabis dijual lah di warung-warung itu 5 euro. Itu di sana. Karena undang-undangnya tidak melarang. Di kita dilarang. Nah, kalau umpamanya nanti baik itu terkait dengan katakanlah yang namanya uang pengganti. Uang pengganti itu kita mengatakan harusnya sesuai dengan kerugian negara. Kan udah capek-capek dihitung kerugian negara. Contohnya EKTP 2,3 triliun. Jasa Jiwasraya berapa puluh triliun. Asabri berapa puluh triliun. Ternyata yang dibayar oleh para yang sudah masuk penjara itu cuma berapa? Negara rugi berkali-kali. Yang tahu mengenai uang negara itu siapa? Yang keuangan ini adalah para akuntan. Kalau nanti di sini ada bisa menghasilkan pola baru untuk penentuan yang namanya uang pengganti itu, bisa kita membantu. Jangan hanya itu yang menentukan adalah orang hukum. Orang hukum nggak ngerti dia. Makanya dia mengatakan berapa yang mengalir kepada dia. Kalau itu kan yang namanya korupsi itu baru terungkap puluhan tahun, bahkan kadang-kadang 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Bukti-bukti sudah hilang semuanya. Nah, makanya seringkali kan kelihatannya tidak adil, itu kan. Saya ingin mengatakan ini aja. Jadi ini penyebab-penyebabnya. Tahun 1953 Donald Cressy mengatakan ada fraud triangle. Ada opportunity, pressure, and rationalization. Kemudian
Hermansen Unworthy tahun 2004 menambahkan yang keempat unsur keempat yang disebut dengan capability, sehingga menjadi fraud diamond. Dan memang kita lihat yang bisa korupsi itu adalah para pejabat. Contohnya umpamanya Rektor Udayana, rektor loh, dosennya nggak punya capability. Kemudian Rektor Unila, rektornya, dosennya aman-aman aja, gitu kan. Mahasiswanya apalagi lebih aman, gitu kan. Jadi yang punya kewenangan. Nah, kemudian HU tahun 2016 menambahkan unsur yang disebut dengan lack of integrity. Lack of integrity maka berubah menjadi fraudster. Dan ternyata memang penyebab utama di Indonesia itu adalah kehilangan integritas. Sama dengan penelitian di Malaysia. Ada juga mengatakan, Yusuf itu mengatakan demikian. Sama, lack integrity, kehilangan integritas dia. Ada 3 sebetulnya the level of integrity, tapi nanti aja. Takutnya waktu kita nggak cukup ya. Nah, saya ingin menyatakan begini, kalau fraudulent financial statement itu dideteksinya dengan business model. Makanya kalau umpamanya Garuda Indonesia pada waktu itu, auditornya melakukan deteksi dulu, baru dia mengaudit, dia akan tahu itu. Karena kalau yang namanya laporan keuangan itu kan dibuat bagus. Berarti ada laba 11,33 miliar. Harusnya skeptisisme dulu auditornya. Kalau dia skeptisisme, pandangan laba menurut manajemen itu menjadi red flag bagi si auditor. Apa nih? Kok tiba-tiba laba? Apalagi tadinya di September dia masih rugi 2,4 triliun. Ada apa nih? Harusnya demikian kan? Makanya dia harus memerlukan skeptisisme. Nah, tapi anyhow itu sudah terjadi. Untuk yang namanya korupsi itu lebih sophisticated lagi. Belum pernah ada model yang dikembangkan untuk mendeteksinya itu. Baru kemudian tahun 2020 ada bukunya Detecting Corruption, HU model. Kemudian tahun 2021 dilakukan penelitiannya unggulan. Kemudian tahun 2022 juga dilakukan ini, dan bahkan sudah terjadi ada yang namanya aplikasinya. Dan itu bisa dilihat di combatingcorruption.com. Ada ininya apa. Nah, begitu diterapkan katakan umpamanya di Indonesia, di kabupaten kota, provinsi, kementerian, lembaga, semuanya ternyata kan sistem itu kemudian aplikasi itu yang sekarang sudah web based, tadinya berdasarkan aplikasi handphone, sekarang sudah web based. Ternyata dari situ terlihat bahwa yang kan ada 3 kategorinya. Ada 3 kategorinya, bentar saya kasih lihat. Nah, ada kategorinya hijau, abu-abu, dan merah, zona merah. Dari penerapannya itu di seluruh Indonesia kemarin, itu ternyata yang hijau itu sedikit banget. Prof. Haryono. Ya, Prof. Interupsi sebentar. Ini Bapak Ibu mohon mengajukan pertanyaannya ditulis di chart sini Bapak Ibu. Ya, ini udah ada 1. Nanti akan kami bacakan Bapak Ibu. Nah, sebentar lagi sudah langsung menjawab pertanyaan, tapi harus melalui chat, tidak ada yang bertanya langsung. Itu Bapak Ibu, mohon segera menulis di chatnya, Bapak Ibu. Baik, Prof. Ya, yuk. Prof, Zoom ini akan kita alihkan ke YouTube. Mohon Bapak Ibu untuk klik link YouTube yang udah saya share, karena link YouTube-nya akan kita alihkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Jadi kategorinya ada 3, ada hijau, abu-abu, dan merah. Dan ternyata sebagian besar itu adalah abu-abu dan merah. Ini kan, jadi kalau umpamanya merah, nanti akuntan bisa memberikan solusinya bagaimana menurunkan itu menjadi hijau. Auditor bisa menurunkan itu. Tapi kalau sekarang kita nggak tahu penyakitnya apa, susah kita. Kita mengira bagus-bagus saja, tiba-tiba
ditangkap oleh KPK, ya kan? Itu yang lihat. Contohnya umpamanya Kementerian Perhubungan tiba-tiba digerebek oleh Presiden dan Kapolri waktu itu. Banyak suap-suap di situ. Padahal WTP terus dia. Jadi kan kita terlena dengan kondisi itu. Sama dengan orang tiba-tiba stadium 4 kankernya. Karena dia tidak pernah melakukan deteksi. Jadi deteksi ini bisa kita lakukan. Dan hasil deteksinya memang penyebab utama itu adalah karena kehilangan integritas. Gitu. Ini gitu ya. Ini yang bisnis modal tadi yang saya pakai. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan untuk lihat ke combatingcorruption.com, kemudian dan lain sebagainya, sehingga bisa nanti mudah-mudahan bisa melakukan menginspirasi dan juga lihat, karena di combatingcorruption.com itu ada link-link banyak, link Cinta ada, link Google Scholar ada, link segala macam ada. Saya rasa itu saja Prof. Eti yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, jam 1 ini mengingat ada perkuliahan. Jadi Ya. kita sisanya ini sekarang kita pakai untuk sharing, dan sharing supaya ditulis di chat ya Bapak Ibu ya. Ini baru 3, siapa lagi yang mau menulis? Yuk. Yuk pada bertanya. Ya, jadi Prof. Har, jadi ini ada beberapa pertanyaan, Prof. Har. Di sini yang atas. Ya, pertama Prof. Har, ini ada pertanyaan dari Pak Samsul Nurdin bahwa apakah tindakan fraud khususnya fraudulent statement ya, NSIK ya, misal kasus LK Garuda 2018 dapat ditarik ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tipdikor. Ya, itu yang pertama. Mungkin itu bisa dijawab dulu, Prof. Baik, Prof. Jadi kalau kategori atau bentuk-bentuk fraud kan tadi kita udah tahu bahwa ada fraudulent financial statement, asset misappropriation, sama corruption. Tapi saya tadi sudah mengatakan bahwa kalau itu kaitannya dengan uang negara, keuangan negara, maka itu tidak ada namanya fraudulent financial statement. Adanya namanya adalah korupsi. Jadi Garuda itu kan menggunakan uang negara, maka namanya korupsi. Cuman korupsi itu kan ada 4. Ada 4 unsurnya. Ada pelakunya, ada menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, ada melawan hukumnya, dan ada merugikan uang negara. Pada waktu ditemukannya fraudulent financial statement-nya ini atau kesalahannya ini, itu belum ada tindak lanjutnya. Kan biasanya begini, kalau dia nyatakan laba, maka ada pembagian tanjim, bonus segala macam. Nah ini kan tidak ada, belum ada kegiatan lanjutannya itu, sehingga unsur kerugian negaranya di situ belum terpenuhi. Karena dari 4 unsur 1 belum, kalau hukum itu selalu masalahnya unsur yang diomongkan. Karena 1 unsur belum terpenuhi, maka kita tidak bisa mengatakan itu adalah korupsi. Makanya pada waktu itu yang diberikan itu adalah sanksi etika ya. Sanksi etika, ada yang dikenakan sanksi tidak boleh mengaudit, ada yang diberikan sanksi untuk membayar oleh Kementerian Keuangan, umpamanya direksinya segala macam, tidak sanksi hukum. Begitu. Maka sebetulnya beruntunglah direksinya pada waktu itu, karena segera diketahui oleh 2 orang
komisaris independennya. Kebetulan itu karena komisaris independen itu akuntan, dia tahu. Makanya akuntan itu bisa menjadi penyelamat juga. Mudah-mudahan di sini semua akuntannya, apalagi dokter-dokter akuntansi ini akan menjadi penyelamat pembangunan Indonesia. Mudah-mudahan dengan segala macam ininya ya. Itu ya, Prof. Ya, terima kasih. Jadi memang harus terpenuhi unsur-unsurnya ya. Satu aja tidak bisa dilanjut ya, Prof ya. Ya, kalau dalam penelitian gitu kita sebut dengan formatif. Formatif, oke. Ya, sekarang yang kedua dari Pak Samsul. Pak TPI sendiri itu untuk menjadi alat ukur keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedangkan instrumen pengukurannya mungkin tidak nyambung dengan perencanaan pemberantasan korupsi. Misalnya kegiatan Tarnas pencegahan korupsi. Monggo, Prof. Tadi apa tadi yang depannya tuh, Prof? CPI, Charlie. Ya. Ya. Professional investigator itu ya, tadi. Ya. Maaf, Prof, mungkin koreksi yang corruption perception index. Oh, indeks corruption, CPI corruption. Oke. Jadi indeks persepsi korupsi itu tadi saya mengatakan, ini kan maunya Transparansi Internasional aja. Jadi dia itu kan lebih kepada pelayanan publik. Makanya Presiden berupaya untuk memperbaiki pelayanan publik, banyak yang dipangkas segala macam. Karena itu tadi 90% yang dinilai kita itu adalah pelayanan publik kita. Bagaimana umpamanya perizinan yang dirasakan oleh perusahaan apa itu? Izin domisili, kayak gitu kan. Itu masih ada suap-suapnya itu. Kemudian untuk yang lain umpamanya SNK itu walaupun sudah dilakukan perbaikan masih adanya seperti itu. Dan itu adalah persepsi dari orang.